Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita minggu lalu tentang memori rasanya tidak elegan kalau kita berbicara memori hanya pada tingkatan dewasa saja. Bagaimana memori tersebut terbentuk akan jauh lebih mudah kita untuk memahaminya jika kita berbicara secara menyeluruh. Proses pembentukan memori ini mulai dari dalam perut secara embriologinya, kemudian setelah lahir hingga usia tertentu, beranjak menjadi dewasa hingga menjadi tua, sehingga kita dapat benar-benar memahami bagaimana sebuah memori itu terbentuk sehingga membentuk sebuah perilaku yang ada pada diri kita saat ini, dan bagaimana mudah dan sulitnya untuk kita dapat memahami mengubah perilaku seseorang. Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini? Silahkan disimak video saya berikut ini. Pada gambaran terdahulu, kalau kita mengingat tentang embriologi otak yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian sebelah dalam, di mana otak yang berhubungan dengan binatang atau disebut dengan animal brain, kemudian bagian tengah yang disebut dengan emotional brain, kemudian bagian luar yang sangat berhubungan dengan modern brain. Jadi otak yang paling modern lah. Nah, pada otak yang bagian luar yang disebut dengan cortex cerebri, pada anak yang baru lahir, di mana sel saraf atau neuronnya itu akan mengalami pertumbuhan dengan amat sangat pesat dalam jumlah tertentu. Ya, jadi misalkan Tuhan menciptakan otak pada seorang manusia jumlahnya 1 miliar, maka pada saat baru lahir hingga usia pertama tahun kelahirannya, sel saraf yang mulai kecil tadi menjadi tumbuh hingga sempurna pada 1 tahun kehidupannya ini. Dan setiap sel saraf yang tumbuh ini masih belum mempunyai fungsi spesifik. Sebagian sudah ada, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia sudah mendapatkan informasi lebih dahulu dari mamanya, di mana informasi yang diterima sebagian memorinya terbentuk pada saat dia berada di dalam kandungan. Kemudian pada saat dia lahir di usia 0 bulan sampai dengan usia 1 tahun, kan ada informasi yang sudah masuk dan di sini tersimpan. Nah, tapi jauh lebih banyak sel-sel saraf tersebut belum mempunyai fungsi spesifik atau juga belum ada memori yang tersimpan dengan baik. Nah, ledakan yang begitu besar hingga sempurna ini terjadi di 1 tahun pertama kehidupan. Nah, ledakan yang begitu besar ini terus berkembang dan tumbuh maksimal di usia 1 tahun, kemudian dia akan mengalami proses penurunan tumbuh sempurna hingga di usia 6 tahun. Anda ingat kembali di gambaran grafik atau tabel yang terdahulu, ya, bahwa korteks canggih manusia tumbuh maksimal hingga usia 6 tahun. Nah, yang di sini yang harus kita pahami, pada saat sel saraf ini tumbuh tanpa fungsi yang jelas, artinya apa? Tidak ada data yang dipegang atau disimpan oleh sel saraf tersebut, tidak ada informasi yang masuk melalui panca indera ke dalam otak untuk disimpan sebagai fungsi tugas dari sel saraf tersebut, yaitu yang disebut dengan istilah memori. Maka disinilah kita perlu kehati-hatian. Jadi otak dengan sel saraf yang tanpa fungsi spesifik ini ibaratkan spoon, ya, spoon yang akan jika kita letakkan misalkan itu di minyak, maka minyaknya akan terserap, di sabun maka sabunnya akan terserap, di air airnya akan terserap. Nah, begitulah yang dimaksudkan dengan spoon otak manusia tersebut. Karena dia kosong, maka apapun yang dia masukkan, dia tidak akan mengalami filterisasi. Maka informasi tersebut akan terus masuk. Informasi yang diterima oleh mata, informasi yang diterima oleh telinga, informasi yang dimasukkan lewat hidung, informasi yang dimasukkan lewat mulut, informasi yang tersentuh lewat kulit, itu tanpa ada filter. Pada proses awal kehidupan ini akan terus masuk karena tidak ada proses untuk membandingkan apa itu, dan ini yang menjadi data dasar di dalam otak manusia yang saya istilahkan kemarin disebut dengan subconscious mind. Jadi data ini nantilah yang akan menjadi data perbandingan dasar untuk informasi berikutnya masuk. Misalnya Anda dapat memahami
kalimat-kalimat yang saya keluarkan ini karena kata-kata yang saya keluarkan dari kalimat ini sudah ada di dalam otak Anda, sehingga terjadilah proses perbandingan di dalam proses berpikir Anda untuk menerjemahkan apa itu dan menghasilkan logika tertentu dari kalimat tertentu. Nah, pada diri seorang anak yang baru lahir itu tidak ada. Mereka hanya menyerap, dan menerima informasi tersebut melalui memori sensoris yang akan memenuhi berbagai tempat di otak. Nah, disinilah yang kita perlu hati-hati untuk memasukkan informasi tersebut. Kalau informasi tersebut baiknya dari mana? Kata-kata yang dimasukkan baik. Ingat, dari kata-kata yang dimasukkan melalui telinga juga ada suara yang dihantarkan melalui telinga untuk disimpan ke dalam otak. Suara itu terdiri dari frekuensi dari suara tersebut, amplitudonya, kemudian ritmenya dan lain sebagainya ya. Yang lebih mengerti tentang suara dan irama, Anda akan jauh lebih memahami tentang hal ini. Dan itu disimpan bersamaan. Kemudian mata melihat pada saat Anda menampilkan kepada seorang anak wajah Anda dengan mimik wajah tertentu, maka dia akan merekamnya dengan begitu cepat. Anda perhatikan pada saat kita masih baby ya, di usia 1 tahun, akan lebih banyak senyuman yang kita hantarkan kepada seorang anak. Tapi ingat, setelah dia di atas 2 tahun, di mana proses perilaku anak sudah mulai ada, ya, sudah mulai teriak-teriak, marah-marah, ya, marahnya dalam bentuk cengeng, kemudian keras kepala ingin sesuatu tertentu juga dalam bentuk tangisan yang begitu kuat, maka kita sudah mulai jengkel. Mengapa kita mulai jengkel? Karena itu adalah karakter dari kita sebagai seorang orang tua. Dan ingat, kembali lagi pada bahasan saya yang lalu, karakter kita sebagai orang tua, karakter istri kita sebagai karakter dia akan menjadi fondasi dasar diturunkan secara genetis kepada anak kita tersebut. Dan bagian emosional ini di lapisan kedua pada gambaran yang sudah saya perlihatkan di minggu lalu, ini matang lebih dahulu pada usia 3 tahun. Karena itulah di sini kita harus hati-hati pematangan proses emosional di usia 3 tahun ini yang harus kita atur benar-benar. Di usia kematangan 3 tahun, 2 hal yang harus kita lakukan. Mematangkan dengan tepat proses emosi pada diri anak. Kemudian menambahkan informasi yang masuk yang tepat ke dalam diri anak, yaitu kosa kata sebanyak-banyaknya tanpa perlu intonasi, frekuensi, amplitudo dan lainnya yang aneh-aneh. Datar saja, ini buku, ini pisau, ini pensil, ini serangga, ini mobil, ini rumah, ini hijau, ini biru, ini merah, dan lain sebagainya. Sampaikan saja, sehingga yang paling penting buat kita adalah dia mampu nanti mengucapkan kata-kata tersebut. Yang berarti apa? Dia tidak mengalami bisu dan dia tidak mengalami speech delay. Itu harapan kita. Dan kemudian perilaku anak kita juga menjadi baik. Oleh karena itu, pembentukan memori ini harus dipahami semenjak dini agar kita memahami bagaimana membuat atau membentuk proses perilaku dari diri seorang anak itu sendiri. Nah, kata-kata yang kita masukkan ke dalam diri seorang anak yang akan menjadi memori di dalam otaknya, harapannya juga apa? Dia akan menjadi pencegah meletupnya emosi, karakter emosi yang tidak tepat di dalam diri anak, di mana proses kecerdasan emosional dia akan membendung ini sehingga tidak terjadi proses tersebut. Akan tetapi pada seorang orang tua yang emosional, orang tua yang keras kepala, orang tua yang marah, orang tua yang temperamental, orang tua yang tidak sabaran, maka apa yang terjadi pada usia anak 5 tahun ke bawah hingga 2 tahun lah ke bawah, maka apa yang terjadi? Maka bahasa kasarnya akan keluar. Intonasi, frekuensi, amplitudonya juga kasar. Bahasa tubuhnya yang dia tampilkan kepada anak juga tidak tepat. Dan ini banyak terjadi di saat ini. Maka bagaimana seorang anak atau diri kita mampu menahan perilaku yang tidak tepat di dalam diri anak tersebut? Karena proses berpikir yang selalu masuk di dalam proses ini adalah hal-hal yang tidak tepat. Oke. Di dalam proses memori manusia ada yang disebut dengan kapasitas memori, ya. Kapasitas memori ini untuk menampung sementara data yang masuk yang menjadi sebuah kebiasaan dari apa yang dia dengar, dia lihat, dan apa yang dia rasakan untuk menjadi proses logika yang tepat di dalam dirinya. Nah, pada saat dia mendapatkan informasi atau kondisi yang tidak tepat, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam
dirinya, maka dia akan membentuk sebuah perilaku yang tidak tepat di dalam dirinya. Baik itu memberikan respon terhadap hal tertentu atau berperilaku tertentu tanpa ada dia memberikan respon tertentu. Jadi perilaku mula-mula yang akan dikeluarkan. Misalnya dia baru mulai berbicara saja dengan berbicara dengan intonasi yang tinggi, dengan bahasa yang kasar. Kalau begitu pada saat dia merespon sebuah informasi, maka hal itu pula yang akan dia lakukan. Pilihan lain untuk mengubah hal itu tidak ada di dalam diri dia. Sekali lagi, informasi yang masuk dan perilaku yang sudah terbentuk menjadi fondasi dasar yang diulang-ulang atau repetisi, dan ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat kuat di dalam diri manusia, menjadi karakter yang begitu kuat, yang sulit untuk kita ubah. Maka pada saat terjadi proses perilaku yang tidak tersebut, mudahkah kita mengubahnya? Saya mengatakan sulit, tidak semudah yang Anda katakan. Tidak semudah dengan proses hipnosis langsung berubah dan langsung kita katakan tidur dan berubah, maka berubahlah. Wow, begitu mudahnya. Padahal informasi yang ada di dalam otaknya, yang diolah dalam memori otaknya adalah hal yang itu-itu saja. Maka kita harus satu, menenggelamkan informasi tersebut untuk tidak muncul. Kemudian baru kita dapat merefresh atau mengganti informasi tersebut dengan informasi baru. Kemudian itu berjalan terus-menerus sehingga terbentuk perilaku baru. Ini proses dalam proses pengubahan perilaku manusia yang sudah terbentuk. Tapi ingat sekali lagi, kemudahan akan jauh lebih mudah jika seorang anak dilatih lebih dahulu dengan sesuatu hal yang baik. Jadi ingat, pada saat golden age di usia 0 sampai dengan 6 tahun, isilah memori mereka dengan informasi, kata-kata, bahasa, logika, suara, frekuensi, nada, amplitudo, penciuman, ya, yang baik-baik saja. Karena yang tidak tepat akan menjadikan respon yang tidak tepat pula dari mereka kepada kita dan lingkungan sekitarnya. Ini dulu penjelasan dari saya, sambungan dari tentang memori pada usia anak-anak ini. Nanti kita perlahan akan naik lagi pada usia yang jauh lebih dewasa, sehingga Anda dapat memahami tentang pembentukan perilaku pada sekolah ayah ibu dan bagaimana proses perubahan perilaku itu nantinya dengan cara hipnosis atau cara lainnya di mana orang menganggap itu mudah, padahal tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Inilah basicnya. Jika ada bagian tertentu yang Anda masih tidak paham atau tidak mengerti, yuk kita diskusi sama-sama. Ketik komentar Anda di kolom komentar di bagian bawah, karena pertanyaan Anda kepada saya yang dapat dibaca oleh banyak orang ini menjadi hasanah kekayaan proses berpikir kita lebih lanjut lagi untuk kita menjadi lebih pintar dan lebih cerdas. Dan yang paling penting buat Anda adalah tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe Anda dapat membantu saya untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan menambah semangat saya untuk terus berkarir, untuk terus dapat membuat video-video yang jauh lebih baik lagi untuk hari-hari selanjutnya. Dan ingat, tekan tombol loncengnya, karena setiap kali video saya update, Anda langsung tahu video saya baru saja dikeluarkan. Terima kasih, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.